Jadi gimana ini tadi kata pimpinan DPR, ini wajar melakukan fungsi pengawasan? Iya, saya nggak tahu definisi mereka memang soal etik ya. Bahwa mereka mengatakan itu wajar, tentu perspektif mereka ya. Itu pertama. Nah yang kedua, itulah makanya dari awal sebetulnya kita mendorong ini diserahkan ke Majelis Kode Etik ya, atau ke Dewan Kehormatan ya. Karena yang dipersoalkan itu kan sebetulnya lebih pada etika. Tapi MKD juga bilang nggak masalah? Ya itu pendapat yang semestinya nggak diucapkan ya, karena mereka belum melakukan penyelidikan, belum memeriksa. Kalau dari perspektifnya Bung Rey apa yang nggak sesuai? Pertama adalah CSR itu sendiri bukanlah bagian yang harus diawasi. Itu dulu kalau misalnya tadi sesuai dengan fungsi pengawasan gitu. CSR itu adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan yang berkebetulan perusahaan itu adalah perusahaan negara, tetapi batas wilayah dari pengawasan DPR itu sebetulnya terhenti pada soal uang masuk dan pengelolaan uang masuk yang dilakukan oleh BUMN. Itu kira-kira gitu. Sementara CSR macam-macam itu output yang sebetulnya tidak berhubungan langsung dengan uang negara. Gitu. Nah yang ketiga adalah tadi misalnya disebutkan tupoksi. Saya kurang paham tupoksi dalam wilayah apa ikut serta di dalam menyerahkan CSR itu. Itu kira-kira. Sepanjang yang kita ketahui tupoksi DPR itu hanya ada 3, pengawasan, budgeting, dan juga terakhir adalah regulasi gitu. Tapi kalau dikaitkan misalnya itu dengan pengawasan, itu bukan sesuatu yang harus diawasi oleh DPR. Jadi CSR bukan harus diawasi oleh DPR. Bukan. Kita tanyakan ke... Itu pertama. Yang ketiga, BUMN itu sendiri bukanlah mitra kerja dari Komisi 7. Itu kan. Ya. Yang kalau sebetulnya kita pretelin lebih lanjut lagi, nah bagaimana komisi-komisi yang lain? Apakah mereka juga punya hak ya untuk dilibatkan dalam hal jadi kalau Komisi 7 dilibatkan, komisi lainnya juga harusnya dilibatkan. Yang paling dekat dengan BUMN itu kan sebetulnya adalah Komisi 6. Kita tahan dulu sampai situ ya, Bung Rey. Saya ke Bung Maman dulu, silahkan dijawab. Ya, gini Mbak. Pertama saya harus sampaikan salam hormat dan terima kasih banyak kepada senior saya, sahabat saya, abang saya, Mas Rey Rangkuti. Artinya masih konsisten berdiri sebagai social control lah pada semua langkah-langkah yang dilakukan oleh legislatif maupun eksekutif. Itu yang pertama. Salam hormat dulu saya kepada senior saya. Namun yang kedua saya harus sampaikan begini. Komisi 7 adalah komisi yang membidangi aktivitas energi dan pertambangan di negara kita. Bahwasanya tadi ada mengatakan bahwa BUMN bukan tupoksi Komisi 7. Komisi 6 itu mengurusi dalam konteks sumber daya manusianya, restrukturisasi dan segala macamnya. Aspek operasional dan implementasi semua program yang ada di bawah Kementerian SDM itu ada di bawah Komisi 7. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Komisi 7 adalah dalam konteks pengawasan aktivitas corporate social responsibility dan operasi khususnya kemarin yaitu mengenai beberapa perusahaan-perusahaan pertambangan yang memang bergabung di bawah Main IT. Jadi saya pikir kalau kita sebagai anggota DPR melakukan pengawasan atau monitoring semua aktivitas corporate social responsibility yang berada di bawah sektor SDM dengan harapan agar bisa terimplementasi dan terrealisasi secara tepat sasaran yang ujungnya outputnya juga adalah untuk rakyat. Salahnya di mana? Masa iya kita sebagai anggota DPR hari ini ingin memastikan bahwa realisasi program CSR di setiap daerah operasi mereka itu lalu dibilang bahwa ini ada perbuatan yang melanggar etik. Lalu bagaimana kita ini mau bekerja? Artinya begini, saya pikir nggak ada yang perlu dipusingkan, mungkin juga untuk rakyat loh. Di dapil kita masing-masing. Lalu ngapain kita mesti pusing-pusing? Contoh kasus hari ini misalnya. Jadi nggak ada yang harus dipusingkan. Inalum itu ada di daerah saya Kalimantan Barat. Saya sebagai anggota DPR dapil Kalimantan Barat tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dalam konteks realisasi program-program CSR yang ada di dapil daerah kita. Kita tahan sampai sana dulu. Bung Maman, nggak usah ada yang dipusingin kok kalau kata Bung Maman tadi. Iya, mereka tentu saja tidak merasa itu harus dipusingi. Yang pusing kan kita yang melihat mereka kok urusan CSR pun mereka mau lihat gitu loh. Artinya kan begini, mereka begitu concern untuk mau mengawasi soal kemana CSR itu pergi. Padahal
Ya ini bisa kita berbeda. Tupoksi mereka nggak sampai sejauh itu. Ya menurut Bung Rey harusnya Sama nggak usah kita. diawasi oleh Komisi 7 CSR Karena itu dan memang bukan itu bukan tupoksinya. entitas pemerintah yang harus diawasi oleh DPR. Gitu loh. Jadi BUMN itu bukan entitas pemerintah yang harus, apalagi outputnya seperti misalnya CSR. Gitu loh. Kalau uang negara yang masuk ke BUMN, ya itu di bawah pengawasan DPR. Cara BUMN mengelola uang negara, ya itu di bawah pengawasan DPR. Tapi kalau soal outputnya ini, itu adalah perusahaan, bukan entitas yang harus diawasi oleh DPR. Itu pertama. Saya coba. Oke, saya coba kasih dulu ke Bung Maman. Gimana, Bung Maman? Sekarang pertanyaan saya begini, andaikan ada aktivitas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan BUMN di bawah sektor SDM, apakah kita harus diam? Itu satu. Bagian dari CSR ataupun bagian dari proses pengawasan kita terhadap aktivitas pencemaran lingkungan dan lain sebagainya adalah bagian dari Komisi 7. Saya boleh jawab? Kita boleh mengkritik, kita boleh marah, kita boleh mempertanyakan itu semua kalau tupoksi yang kita... Oke, saya boleh jawab. Oke, silakan. Kalau contoh yang disebut oleh Bung Maman ini, nggak mesti harus BUMN. Siapapun perusahaannya kalau melakukan praktek pencemaran lingkungan, wajib dipanggil oleh DPR. Jadi konteksnya beda sama Beda jelas. Oke, jadi bukan soal Oke, jadi BUMN. konteksnya Karena yang dipersoalkan itu bukan perusahaannya, bukan jenis perusahaannya negara atau tidak. Yang dipersoalkan dia melakukan pencemaran lingkungan. Oke, jadi kalau itu harus diawasi oleh DPR. Kalau CSR tadi dianggap ini outputnya harusnya tidak usah diawasi oleh itu Komisi makanya 7 DPR. Mestinya jangan baiknya yang dipotong dulu ya. Oke. Jadi itu bukan entitas negara, itu maksud saya. Itu sama seperti kita mengatakan, boleh nggak DPR itu misalnya meminta kepada pemerintah supaya pembangunan atau uangnya yang sekian-sekian itu diberikan ke ANU. Gitu. Kalau di dalam aturan kita yang baru, Satuan 3 itu sudah nggak diperbolehkan DPR terlibat membahasnya. Itu loh kira-kira. Jadi pengawasan itu juga ada limitnya. Jadi nggak semua hal yang disebutkan dengan entitas pengawasan itu ada mau terlibat di dalamnya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga disebutkan tadi fungsi representasi. Nah, saya pikir kita harus berdebat lagi dulu soal yang disebut dengan fungsi representasi. Fungsi representasi itu bukan berarti masyarakat meminta, lalu Anda kemudian meminta perusahaan yang lain atau minta Anda libatkan yang lain supaya itu diwadahi oleh perusahaan. Enggak, itu yang disebut dengan fungsi representasi. Fungsi representasi itu adalah suara publik tentang sesuatu yang dirumuskan oleh DPR dalam bentuk kebijakan. Jadi hubungan mereka itu dengan pemerintah, bukan dengan perusahaan, apalagi dengan CSR gitu loh kira-kira. Mas, saya pikir bagi kami yang ada di Komisi 7, selama itu baik dan bagus untuk masyarakat, kenapa jadi mesti harus repot-repot gitu loh? Ini yang saya heran. Satu, yang kedua. Ya repot lagi deh kalau begitu. Jadi agak bingung sama Mas Rey. Justru yang malah nggak tahu proses mekanisme di DPR ini malah Mas Rey-nya dari tadi saya lihat. Sekarang misalnya mengatakan bahwa kita Komisi 7 tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan perusahaan-perusahaan BUMN. Kalau kita melakukan perusahaan digital, Wijaya Karya yang di bawah PUPR, itu boleh Anda komplain. Tetapi kalau misalnya melakukan pengawasan perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di bawah sektor SDM, masalahnya di mana? Oke. Nah ini jangan sampai lalu akhirnya otoritas kita dibatasi dalam konteks melakukan pengawasan yang toh juga ujungnya ini adalah untuk rakyat. Pakai contoh misalnya, dalam setiap RDP, apa yang disampaikan oleh beberapa perusahaan BUMN di bawah sektor SDM, mereka pasti semua melaporkan apa komitmen CSR mereka. Salah kalau kita tanya misalnya, dari anggaran yang sudah dialokasikan oleh mereka misalnya, program A, program B, program C, lalu bagaimana realisasinya? Sudah tepat sasaran-kah? Oke, ini akan dijawab sama Bung Rey ya. Atau baik untuk yang mana dulu? Oke, kita akan jawab ini, tapi nanti usai jeda ya, Bung Rey. Kita tahan dulu, kita akan terus lanjutkan lagi dialog tentang pelibatan DPR dalam CSR BUMN ini usai jeda di Kompas Petang.